Nah, bagaimana dengan pilihan presiden? Ini top of mind, ya, top of mind, Pak. Nah, dalam simulasi top of mind ada yang menjawab Pak Jokowi, kita nggak bisa melarang respondennya. Ada yang menjawab Pak SBY. Ya, ini kan pilihan yang kita tidak bisa larang ya, terserah responden. Tapi intinya kita lihat sebagian besar responden memilih Pak Prabowo di simulasi top of mind. Nah, yang menarik kalau kita lihat tren, ada peningkatan terhadap dua capres. Satu adalah elektabilitas secara top of mind buat Prabowo Subianto dan kedua adalah Anies Baswedan. Sementara tren simulasi top of mind Mas Ganjar cenderung turun ya, dari 26,5 ke 22,1%. Ini simulasi 3 nama tanpa cawapres. Anies 23,7%, Ganjar 27,8%, Prabowo 40,6%. Jadi kalau kita lihat berdasarkan margin of error, Prabowo unggul signifikan dibanding Ganjar dan Anies. Jangan lupa margin of error-nya 2,9% plus minus. Sementara Mas Anies dengan Ganjar itu perbedaannya dalam margin of error. Jadi berdasarkan survei hari ini, kemungkinan masih terbuka eh, eh, dua putaran, tetapi putaran kedua, kalau itu terjadi dengan asumsi Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan suara hingga 50%, itu diperebutkan antara Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah, ini trennya. Jadi ini tren yang kita temukan. Nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Kalau temuan ini kan nggak baru ya, beberapa lembaga juga menemukan hal yang sama. Jadi terjadi penurunan tajam Mas Ganjar, diikuti oleh kenaikan suara Pak Prabowo. Tetapi slope kenaikan Pak Prabowo tidak setajam penurunan Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya betul Mas Ganjar turun sejauh ini, harusnya kan suara Pak Prabowo lebih tinggi lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Salah satunya karena ada pendukung lama Pak Prabowo yang pindah ke Anies. Undecided juga meningkat. Undecided nih, naik sekitar 2%. Jadi ada kegalauan juga, terutama dalam survei terakhir yang kita lakukan. Nah, ini simulasi pasangan. Simulasi pasangan, Pak Mahfud menaikkan suara Mas Ganjar kurang lebih 2%. Simulasi sendirian tadi kan 27,sekian% ya. Cak Imin juga menaikkan kurang lebih sekitar 1%. Nah, Mas Gibran per hari ini, kalau kita lihat simulasi pasangan, kelihatan menurunkan, tapi turunnya tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, ada kenaikan kurang lebih 4% buat Pak Prabowo itu dari mana sumbernya? Nah, itu nanti kita coba cek ya di bawah. Nah, ini berdasarkan simulasi, jadi kita punya pertanyaan, seberapa besar mengubah pilihan? Nah, setelah itu kita cross ya, mereka yang menjawab sangat kecil kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis kuat. Mereka yang mengatakan sangat besar kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis lemah. Pemilih Pak Prabowo Gibran termasuk pemilih yang cenderung kecil kemungkinan berubah pilihan. Ini kabar baik buat Pak Prabowo ya. Yang kecil kemungkinan, yang besar basis kuat 80. Yang lemah pilihannya dari kategori pemilih Pak Prabowo Gibran 18%. Pemilih Mas Anies lagi-lagi ini karena ada tambahan dari basis lama Pak Prabowo yang sebelumnya memilih Pak Prabowo ya, kemudian pindah ke Anies. Jadi sebagian iman mereka belum kuat ya. Hanya 73% pemilih Anies yang masuk kategori kuat. Terutama dari pendatang baru tadi.